evaluasi proyek, kami akan menjelaskan sedikit materi kami. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafsah Domoran. Berikut kami akan menjelaskan tentang evaluasi proyek. Pengertian evaluasi proyek. Proyek adalah suatu rangkaian aktivitas yang direncanakan untuk mendapatkan benefit atau manfaat dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi proyek adalah suatu kegiatan yang menilai dan memilih berbagai investasi yang mungkin dikembangkan sesuai dengan kemampuan investasi yang dimiliki. Evaluasi proyek, studi kelayakan proyek, atau studi kelayakan bisnis pada proyek bisnis merupakan pengkajian suatu usulan objek atau bisnis. Apakah dapat dilaksanakan atau go project atau tidak, atau no go project, dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Dilihat dari kapan evaluasi dilakukan pada proyek, dapat dibedakan menjadi 4 evaluasi. Yang pertama itu evaluasi terhadap usulan proyek yang akan didirikan. Yang kedua, evaluasi terhadap proyek yang akan dibangun. Yang ketiga, evaluasi terhadap proyek yang telah dioperasionalisasikan. Yang keempat, evaluasi terhadap proyek yang telah berakhir. B. Hal-hal yang perlu diketahui dalam evaluasi proyek. Sebelum dilakukan suatu evaluasi proyek, perlu diidentifikasi beberapa hal. Yang pertama itu ruang lingkup kegiatan proyek, yang kedua cara kegiatan proyek dilakukan, yang ketiga evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan keberhasilan seluruh proyek, yang keempat sarana yang diperlukan oleh proyek, yang kelima hasil kegiatan proyek, yang keenam akibat-akibat yang bermanfaat ataupun yang tidak dari adanya proyek, yang ketujuh langkah-langkah rencana yang untuk mendirikan proyek beserta jadwal masing-masing kegiatannya. C. Perbedaan intensitas evaluasi proyek, yang dimana terdapat beberapa faktor yang menentukan intensitas studi evaluasi proyek. Yang pertama itu ada besarnya dana yang ditanamkan, yang kedua tingkat ketidakpastian proyek, dan yang ketiga kompleksivitas elemen-elemen yang mempengaruhi proyek tersebut. D. Lembaga-lembaga yang membutuhkan evaluasi proyek. Yang pertama, pemilik proyek atau investor dan calon mitra usaha untuk akan memperhatikan proyek usaha. Yang kedua, pihak penyedia pembiayaan atau bank kreditur, perusahaan leasing, perusahaan modal ventura, underwriter bila melalui bursa efek, lembaga kredit ekspor barang modal, dan lembaga donor yang mungkin ikut membiayai. Yang ketiga, penerima berkepentingan atas manfaat atau dampak dari proyek terhadap perekonomian nasional maupun dampaknya bagi lingkungan dan masyarakat. Dua jenis evaluasi kelayakan. Untuk meminimalkan biaya efektivitas kegiatan, evaluasi kelayakan proyek dilakukan dengan beberapa tahap. Yang pertama itu evaluasi pendahuluan. Tujuan evaluasi pendahuluan adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat kritis yang dapat menghambat jalannya operasi bisnis proyek yang akan dibangun. Yang kedua, evaluasi kelayakan proyek. Fokus utama studi kelayakan proyek paling sedikit terpusat pada 4 aspek. Yang pertama itu aspek pasar dan pemasaran terhadap barang atau jasa yang akan dihasilkan proyek. Yang kedua itu aspek produksi, teknis dan teknologis. Yang ketiga, aspek manajemen dan sumber daya manusia. Yang keempat, aspek keuangan dan aspek ekonomi. Yang F, tahap-tahap evaluasi proyek. Evaluasi proyek dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama itu tahap penemuan ide, di mana penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka biasanya pengambilan keputusan dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, institusi bisnis dari pengambilan keputusan. Yang kedua, pengambilan keputusan memahami teknis dari proyek. Yang ketiga, keyakinan bahwa proyek mampu menghasilkan laba. Yang kedua, tahapan penelitian. Yang ketiga, tahapan evaluasi. Yang keempat, tahapan pengurutan usulan yang layak. Yang kelima, tahapan rencana pelaksanaan. Yang keenam, tahapan pelaksanaan. G. Aspek-aspek evaluasi proyek. 1. Aspek pemasaran, membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar dan persaingan, serta aspek-aspek lingkungan. Yang kedua, aspek manajemen, akan membutuhkan data-data dan asumsi seluruh internal perusahaan dan seluruh aspek lingkungan. Yang ketiga, aspek sumber daya manusia, membutuhkan data-data dan asumsi dan aspek teknik dan teknologi.
pasar dan pemasaran, dan manajemen untuk menentukan jumlah dan spesifikasi tenaga kerja dan program pengembangannya. Yang keempat, aspek keuangan akan membutuhkan data-data dan asumsi dari aspek pasar, pemasaran, manajemen, teknik, dan teknologi. Untuk menentukan besar pendapatan dan biaya yang harus ditanggung badan usaha, modifikasi terhadap aspek-aspek studi kelayakan adalah dimungkinkan, disebabkan oleh batasan-batasan dalam penelitian, seperti yang pertama, apakah rencana bisnis hanya terbatas pada suatu produk atau pada perencanaan pembentukan SBU atau yang lainnya. Yang kedua, apakah pasar yang dituju berskala internasional, nasional, atau lokal. Yang ketiga, apakah produk yang akan dihasilkan berupa barang atau jasa atau gabungan keduanya. Yang keempat, apakah analisis akan dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif atau gabungan keduanya. H. Penjadwalan proyek, yang dimana penjadwalan ini terdiri dari 4 penjadwalan. Yang pertama, semua aktivitas telah direncanakan. Yang kedua, urutan kinerjanya telah diperhitungkan. Dan yang ketiga, perkiraan waktu aktivitas telah tercatat. Dan yang terakhir, keseluruhan waktu proyek telah dibuat. Pendekatan apapun yang dilakukan manajer proyek, penjadwalan proyek membantu dalam bidang berikut. Yang pertama, menunjukkan hubungan setiap aktivitas dengan aktivitas lainnya terhadap keseluruhan proyek. Dan yang kedua, mengidentifikasi hubungan yang harus didahulukan di antara aktivitas. Dan yang ketiga, menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk setiap aktivitas. Dan yang keempat, membantu penggunaan orang, uang, dan sumber daya bahan dengan mengidentifikasi bottleneck kritis atau yang disebut dengan hal-hal yang mungkin menghambat suatu proyek tersebut. Yang perencanaan proyek. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen proyek yang sangat penting, yaitu memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang dan diperlukan untuk mencapai suatu sasaran. Organisasi proyek akan bekerja baik apabila, yang pertama, pekerjaan dapat didefinisikan dengan sasaran tentang waktu spesifik. Yang kedua, pekerjaan tersebut unik atau tidak begitu biasa dalam organisasi yang ada. Yang ketiga, pekerjaan mengandung tugas-tugas kompleks dan saling berhubungan dan membutuhkan keterampilan khusus. Yang keempat, proyek meliputi hampir semua organisasi. Yang J, pengendalian proyek. Program-program ini menghasilkan laporan yang amat beragam, termasuk 1. Perincian penguraian biaya setiap tugas. Yang kedua, kurva pekerja total. Yang ketiga, tabel distribusi biaya. Yang keempat, biaya fungsional dan ringkasan jam. Yang kelima, peramalan bahan mentah dan pembelanjaan. Yang keenam, laporan variasi. Yang ketujuh, laporan analisis waktu. Dan yang ke-8, laporan status kerja. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.